Tapi dalam 1 tahun ini kita perlu melakukan evaluasi apakah memang yang sudah kita lakukan sudah pada jalur yang benar. Saya titip pesan sebenarnya, ayo setiap kali pertemuan harus manfaat, bukan sekedar kita membuang-buang waktu. Oke, kita ingin berrekreasi boleh, tapi ada hal, ada arena, ada wilayah manfaat yang memang sebaiknya kita lakukan. Kita tadi banyak berkeluh kesah, kita tadi banyak merasa bahwa selalu ada masalah. Di tempat saya ada masalah, di tempat ini ada masalah, dan seakan-akan masalah itu tidak bisa terpecahkan. Ayo mohon untuk kita sama-sama menyimak apa yang ingin saya ceritakan, karena ini adalah sesuatu yang untuk kepentingan kita bersama ya. Jadi saya pikir tadinya mungkin ketika kita di sini, saya ingin ini bagian daripada training, daripada kita dicampkan, katakan gitu ya. Kita dicampkan di tempat ini. Nggak tahu sampai hari ini sampai besok. Saya ingin memberikan informasi, saya ingin memberikan apa yang pernah saya dapatkan dari eksplorasi, dari analisa yang saya lakukan untuk pertarungan hidup ini. Mungkin ini bisa di-share pada yang lain. Jadi artinya ayo pertemuan malam hari ini, pertemuan hari ini, besok, dan mungkin yang hari ketiga itu isinya manfaat, bukan hanya sekedar kita ketemu terus kemudian isi nggak ada apa-apanya gitu. Apakah kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tadi diceritakan hanya dengan wisata yang tadi kita katakan? Oke, wisata ini bagian daripada kita untuk berusaha menenangkan diri dari semua masalah kita yang ada. Tapi kita tetap akan kembali dengan masalah yang begitu lagi. Apakah kita tidak ingin untuk mencoba menelusuri, membongkar masalah kita? Kalau tadi web mungkin Adi sudah diminta, diinstruksikan, di order untuk membuat webnya. Saya pikir ayo kita mencoba membongkar mindset kita. Masalahnya adalah di mindset kita. Saya ingin sehari ini, kalau sampai besok sudah mulai jalan-jalan, saya ingin sehari ini saya ingin banyak ngobrol dengan keluarga. Saya ingin memberikan masukan dengan keluarga. Belum tentu saya terbaik, belum tentu saya paling mengerti, tidak, paling tidak sharing. Yang pertama, saya merasa saudara-saudara saya, kita termasuk saya mungkin, itu masih belum menganggap bahwa ada zat yang akan mampu mendatangkan uang kepada kita. Ada zat yang akan, ada kekuatan sama dahsyat yang akan mendekatkan uang kepada kita, akan mendapatkan rezeki kepada kita. Seakan-akan itu omong kosong, seakan-akan itu hanya dongeng belaka. Seberapa kita yakin? Ayo kita ngobrol. Seberapa kita bisa mendatangkan, menarik kekuatan magnet untuk kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Seakan-akan tadi itu permasalahan kita adalah, kalau dikatakan oleh Pak Yudi sebagai Sahibul Bait tadi, sebelum kita mati, di antara mati dan hidup itu ada pertarungan. Orang itu siap mati itu lebih mudah daripada siap hidup, karena siap hidup itu urusannya banyak. Kalau siap mati ya sudah kaya selesai. Kalau siap hidup itu banyak hal yang harus dilakukan. Yang jadi permasalahan kita sekarang itu adalah bahwa kita ini tidak banyak siap hidup. Kita dibesarkan oleh keluarga yang notabene pegawai negeri. Kita selalu berpikir bahwa hidup ini bukan sebuah pertarungan. Kita kaget ketika tiba-tiba kondisi mulai memaksa kita. Kita belum pernah siap di awal, kan sebetulnya. Ini bukan berarti kata terlambat. Saudara-saudara kita sudah mulai pensiun, apakah kemudian setelah pensiun kita tidak bisa berbuat apa-apa? Insya Allah
kita nanti ngobrol-ngobrol. Yang jadi masalah adalah skill sebenarnya. Jadi diberi uang berapapun, kalau skillnya itu memang tidak pas, tidak bisa dipakai, ya tetap saja. Oke, begini. Saya ingin sedikit cerita, insya Allah mungkin sampai Ramadan. Saya ingin pada hari ini menekankan konsep membongkar mindset tentang money magnet. Bagaimana kita menarik kekuatan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Dahsyat ini untuk menyelesaikan semua masalah hidup kita. Untuk itu maka saya ingin nanti setelah sholat zuhur kita, saya ingin membongkar konsep tauhid kita, supaya kita menganggap bahwa Allah itu bukan dongeng. Allah itu bukan hanya cerita sebelum tidur. Allah itu ada, Allah itu real. Di dalam aktivitas kita Allah itu real. Bagaimana kita meyakini Allah? Sebagaimana saya melihat gelas di atas, melihat aqua di depan saya ini. Bagaimana saya meyakini Allah itu hak, Allah itu ada. Sehingga benar-benar ketika kita meminta sama Allah, meminta pada zat yang ada, bukan sesuatu yang, bukan zat yang ada enggak, bisa enggak. Nanti kita akan ngobrol lagi. Saya mau izin untuk hari ini kita akan bercerita tentang konsep tauhid, meyakini bahwa Sang super penguasa medan magnet keuangan itu bisa kita minta tolong, dan itu ada, dan itu bukan main, dan itu bukan lelucon, dan itu bukan guyonan, real. Nanti kita buktikan. Oke, kemudian yang kedua, saya ingin mengubah mindset kita. Kita itu selalu berpikir bahwa kalau saya menyumbang, uang saya dari mana? Kalau misalkan saya memberi, saya juga sedang susah. Insya Allah tidak akan pernah miskin orang yang suka menyumbang uang. Tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah dia sengsara orang yang suka memberi. Permasalahan yang harus dihadapi adalah ketika memberi sesuatu yang syariat atau tidak. Sama dengan ketika ada seorang pengemis yang meminta pada kita, secara syariat kita akan melihat apakah memang ini benar harus kita beri. Secara hukum syar'i, apakah memang ini harus kita beri? Kalau kita beri, kalau misalnya ini harus diberi, saya nggak punya uang, berikan uang yang kita ada. Hak demi Allah, nanti akan ada uang. Demi Allah, akan ada. Tidak ada ceritanya orang miskin karena memberi uang. Makanya kemarin itu ketika Mbak Endang itu sedang sakit, bukan berarti dalam rangka saya SMS itu saya ingin ini kekeluargaan. Saya ingin sebenarnya semua dikeluarkan Mbak Endang. Meskipun sebenarnya kadang-kadang misalkan yang memberi saya, terus anggap saja sama keluarga, gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya jangan saya langsung beri, gitu. Ini atas sama keluarga, terus berapapun punya 10.000 ya berikan 10.000 itu. Hari ini saya punya 10.000 ya berikan nilai ta'ala. Bismillah, tawakal Allah. Tidak akan pernah miskin orang yang suka memberi. Ya. Dan di dalam hadis qudsi itu ada cara, barang siapa yang suka, barang siapa yang bangga. Apakah ada sih orang bangga dengan kemiskinan? Banyak orang bangga terhadap kemiskinan. Setiap kali dia cerita selalu ngomong tentang kemiskinan. Ini adalah orang yang bangga terhadap kemiskinan, dan Allah akan membuat dia selalu miskin. Orang yang bangga untuk meminta, maka akan dibuat oleh Allah selalu kekurangan. Coba lihat di sekeliling kita, di saudara kita, siapa yang tidak pernah meminta, dia akan selalu dicukupi. Siapa di antara kita melihat di sekeliling kita, siapa yang tidak pernah meminta, padahal sebenarnya dia itu nangis, dia itu menderita, tapi dia tidak pernah ngomong saya meminta, tapi dia ngomong saya sudah berusaha untuk melakukan sesuatu, tolong saya dibantu di sini. Ketika seseorang itu bergantung kepadanya yang besar, kepada Allah, maka di situ akan dibantu. Siapa yang tangannya di atas akan selalu diberi sama Allah. Itu masalahnya. Kita itu kadang-kadang sombong dengan kesedihan kita. Kita sombong dengan kemiskinan kita. Kita sombong dengan kesulitan hidup kita.
salah satu ciri orang yang sombong dan kesulitan hidup. Kemana-mana dia selalu cerita tentang kesulitan hidupnya. Ini orang yang sedang sombong terhadap kesulitan. Dia bangga terhadap kesulitan. Dia cerita kemana-mana bahwa saya sedang sulit. Merataplah hanya kepada Allah. Ketika seseorang itu selalu berupaya, selalu berpikir, selalu berkeinginan untuk meminta-minta, sama dengan ketika orang mau berhutang dan tidak pernah berniat untuk mengembalikan, Allah tidak akan pernah membuat dia bisa mengembalikan. Itu sudah nas. Jadi apakah sebenarnya kita itu miskin? Ya, kalau tidak itu kalau ngobrol memang biasanya saya demonstran ya ngomongnya begini. Tidak mahasiswa orang dulu suka demo, tapi ngomongnya sama saya demonstran. Iya. Ayo kembali di awal. Saya nanti mencoba membongkar. Saya coba membongkar konsep sahadat nanti setelah selesai sholat, dan mohon untuk tidak pernah meninggalkan ruangan itu karena bisa kafir. Tapi ketika ya nanti bisa konsep awalnya kuat, paham bahwa Allah itu ada, real. Oke, sebelum kesana saya ingin konsep dari semua cerita kita. Permasalahannya adalah kita punya mindset, dan mungkin kita tidak sadar bahwa kita lebih suka berpikir masalah dan kita tidak pernah berpikir solusi. Dan yang lebih parah lagi seperti saya katakan tadi, bahwa kita bangga bahwa kita bermasalah. Kita bangga bahwa kita bermasalah. Kemana-mana kita cerita saya bermasalah, saya bermasalah. Ini akan, kalau misalkan saya sering mendengarkan ceritanya orang tentang gelombang theta, gelombang beta, orang yang sering mengatakan bahwa orang yang memanfaatkan gelombang theta itu akan bisa menarik kekuatan alam semesta untuk mencoba keberuntungan mereka. Saya mencoba menganalisa buku-buku teori-teori tentang itu. Mereka mengatakan bahwa kekuatan gelombang theta itu ada di jam 2 sampai jam setengah 5, artinya waktu subuh, sepertiga malam itu. Itu kekuatan gelombang theta begitu luar biasa. Apabila ada orang yang menekankan alam bawah sadar dia tentang sesuatu yang dia inginkan di gelombang theta itu akan terjadi. The Power of Mind, saya baca. Saya baca beberapa buku tentang kekuatan itu. Dan magnet semua bermuara pada keyakinan pada tauhid. Nanti kita akan bicara. Tapi yang terpenting sekarang pada hari ini, ayo kita buka semua mindset kita. Mindset kita adalah saya adalah orang sukses. Sejak awal, sejak sekarang saya harus menekankan pada diri kita bahwa saya orang sukses. Saya bukan orang bermasalah. Saya orang yang akan mengatasi semua masalah saya. Saya akan menyelesaikan semua masalah saya. Mindset kita harus kita ubah. Kita tidak lagi bangga terhadap masalah, tidak bangga terhadap kemiskinan, tidak merasa bangga terhadap hutang-hutang kita. Kita tidak merasa bangga terhadap kelemahan kita. Kita tidak sadar. Ketika kita sering ngomong seperti itu, sebenarnya kita bangga terhadap, dan Allah akan membuat dia seperti itu. Terus menerus. Orang yang suka, orang yang selalu di mindsetnya itu berpikir bagaimana cara saya berhutang, orang yang di mindsetnya selalu berpikir bagaimana cara saya meminjam, orang yang di mindsetnya selalu berpikir bagaimana cara saya selalu di tangan di bawah, maka Allah tidak akan pernah membuat dia tercukupi. Allah sesuai dengan dzon daripada hamba-hamba. Allah sesuai dengan kehendak kita. Yakini itu. Seberapa sering utang kita 1 miliar, 2 miliar, minta sama Allah, Allah Maha Kaya.
saat ini sebelum saya ingin mengubah mindset kita bahwa kita ini orang berhasil, kita ini orang sukses. Ayo kita ubah semua mindset kita. Jangan pernah berpikir lagi, jangan pernah ngomong lagi bahasa masalah, jangan pernah meneteskan air mata ketika ada masalah, meneteskan mata kepada Allah. Jangan pernah ngomong sama orang. Yang bisa membantu itu Gusti Allah, bukan orang. Orang itu nanti akan digerakkan sendiri. Saya beberapa kali, beberapa kali itu dipanggil untuk mendatangi suatu dulu. Ini saya mengerjakan apa? Oh, Bapak kemarin mengerjakan ini, nguji macam-macam, sudah dapat 30 juta, dapat 40 juta ya. Tiba-tiba saya katakan, sekarang berpikir ini jangan-jangan bukan manusia. Wah, saya ngerti. Begitu. Ayo, saya mulai membuka sedikit. Pastikan diri kita sudah tidak lagi ngomong masalah hidup kita. Berbicaralah solusi, berbicaralah bahwa hai masalah, aku tidak takut kepada kamu, aku punya Allah. Akan aku hancurkan kamu, akan aku selesaikan semua masalah itu karena saya punya Allah. Begitu. Ya, jangan kita berpikir, kalau misalkan beberapa orang yang tidak menggunakan bahasa tauhid, itu mereka sedang mengatakan begini, ada beberapa cerita. Kalau misalkan yang dulu pernah saya ceritakan tentang waktu ikhlas, ada seorang yang sakit, kemudian dia berkeinginan untuk membeli motor. Ketika ditanya oleh susternya, kenapa Bu ingin membeli motor? Iya, karena saya ingin jualan, saya ingin bisa membuat jualan saya bisa lebih jauh. Sekarang ini saya hanya jalan kaki. Kata susternya, nggak usah motor, ibu tiap hari gambar mobil saja. Ibu tiap hari gambar mobil. Terus nggak usah bikin motor, gambar mobil saja. Niatkan buat sebuah kekuatan yang sangat-sangat kuat untuk punya mobil. Dan memang benar, dalam waktu 3 bulan dia punya mobil. Dia punya aku. Begitu. Ya. Ini gede ini. Kalau dipikir saya ini orang yang dididik, saya ini seorang ilmuwan, saya seorang fisikawan, saya adalah orang yang harusnya berbicara sebab akibat. Saya harusnya berbicara tentang hukum alam semesta, saya harusnya berbicara tentang buku-buku. Tapi di titik tertentu, di titik ini saya bisa mengatakan ada sunatullah dan ada hujratullah. Ada sunatullah yang orang itu kalau kaya harus mengikuti jalan A, B, C, D. Itu sunatullah, ya. Hukum alam, ya. Hukum alam itu apa sih? Hukum yang sudah dipelajari oleh para ilmuwan, oleh manusia yang kemudian dibukukan dalam bentuk buku yang disebut dengan ilmiah. Kalau tidak sesuai dengan ilmiah disebut tidak masuk akal. Orang sering mengatakan seperti itu, tidak ilmiah. Karena sebenarnya ilmiah itu adalah rabaan para ilmuwan terhadap kehendak Allah. Tapi ada kehendak Allah yang tidak melalui proses tadi yang disebut dengan qudratullah. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu Allah mengatakan, ya naru kuli bajan wassalaman Ibrahim, ya api dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Pada saat itu qudratullah yang berjalan, bukan sunatullah. Apakah qudratullah tidak berjalan? Berjalan, qudratullah itu akan berjalan tanpa melalui proses sebab akibat, tanpa melalui proses hukum A, B, C, D yang sudah ditulis oleh para ilmuwan, para ekonom. Ada proses yang bisa kita loncat. Oke. Gitu. Ada kekuatan itu. Dekati sang super magnet. Kalaupun misalkan kita mendekati uang itu dengan cara yang tidak benar, ini tidak akan ada, ini tidak akan lama. Kalau kita memang ingin mendekati kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka dekati dengan cara ilahiyah. Saya kemarin diskusi dengan Ais, dengan saya.
saya mengatakan, apakah Islam ini ditulis, apakah Islam ini, aturan syariat ini ditulis untuk kepentingan akhirat saja? Apakah kita menjalankan perilaku syariat Islam ini hanya untuk kepentingan akhirat? Kalau hanya untuk kepentingan akhirat, kenapa kita harus dihidupkan di muka bumi ini? Dan jelas ketika Allah belum menciptakan manusia, Allah itu berdiskusi dengan malaikat. Allah mengatakan, aku akan menciptakan khalifah fil ard, aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Bukan aku akan menciptakan orang-orang yang akan siap di surga atau siap di neraka, tidak. Allah jelas mengatakan bahwa kita itu dilahirkan, kita diciptakan itu dalam rangka menjadi khalifah fil ard, menjadi pengelola alam semesta, menjadi pengelola bumi ini. Artinya sebenarnya hukum-hukum yang diberikan ini adalah dalam rangka untuk membuat kita menjadi profesional di alam semesta ini. Semua hukum yang ada itu adalah dalam rangka kita menjadi profesional. Ayo saya buktikan. Pada saat kita di alam roh, di dalam Al-Quran dikatakan di dalam alam roh Allah bertanya kepada para roh, ya roh, siapakah sebenarnya Tuhan? Allah itu ya Allah, engkau adalah Tuhan. Begitu. Semua alam, semua roh itu mengatakan seperti itu. Dan pada saat itu Allah menghembuskan roh kepada semua roh yang ada di situ, dan roh itu benar siap menjadi manusia. Jadi sebelum kita lahir di muka bumi, kita itu ada di alam roh. Dan di situ Allah sudah menghembuskan sesuatu. Apa yang dihembuskan Allah itu? Itu adalah yang orang sering sekarang menyebutkan dengan naluri. Ya, begitu. Seekor anak beruang ketika baru lahir, dia selalu masuk di kantong, bukan kanguru, dia selalu masuk di kantong ibunya. Siapa yang ngajari? Tidak ada. Anak ayam ketika dia baru menetas, kemudian dikasih beras, dia bisa memakan. Siapa yang ngajari? Tidak pernah ada kursus untuk bagaimana memakan itu, bagaimana cara minum. Pasti dia berbeda teknik. Ketika cara memakan padi itu dengan meminum itu pasti tekniknya berbeda. Tapi anak ayam yang baru lahir, yang tidak pernah ada training apapun, itu dia bisa melakukan. Kenapa? Ini naluri. Ini yang tadi diberikan kepada oleh Allah. Ada sebuah kekuatan naluri, ada sebuah kekuatan yang ilahiyah. Siapapun dia pasti punya naluri yang sudah dihembuskan oleh Allah di dalam ketika kita masih di alam roh. Apa naluri itu? Salah satu contoh yang sangat kuat adalah sifat jujur. Siapapun dia. Dan ada penelitian di Harvard University, para CEO itu diteliti 100 orang CEO pemilik perusahaan yang sudah kaliber dunia, bukan lagi kaliber nasional, diteliti selama 25 tahun oleh Harvard University, sebuah fakultas ekonomi. Ternyata ada 5 besar karakter orang sukses. Yang pertama itu adalah dia adalah orang yang jujur. Jujur ini adalah naluri yang diberikan Allah kepada manusia. Orang sebrengsek apapun, sepenjahat, sehitam apapun, sekelam apapun, pasti menginginkan anak buahnya jujur, pasti menginginkan anaknya jujur. Kalau tidak, maka dia ditikam dari belakang. Ya, orang sekuat bejatnya apapun, pasti menganggap jujur adalah sebuah keniscayaan untuk mengangkat seseorang. Orang yang jujur adalah orang yang siap-siap untuk menjadi orang besar. Dia menguasai beberapa sifat yang orang sering-sering menyebut dengan asmaul husna, kekuatan asmaul husna. Oke, kembali. Syariat atau aturan ini dibuat bukan dalam rangka untuk kepentingan akhirat, bukan dalam rangka itu. Ya, ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, bukan dalam rangka untuk kepentingan di akhirat, bukan hanya dalam rangka itu. Ini adalah dalam rangka kepentingan dunia. Ahli sedekah, ahli zakat tidak akan pernah miskin. Sebagaimana tidak akan pernah ada ceritanya orang puasa sudah mati, tidak ada. Jadi, ayo kita mulai membuang
aura negatif gitu ya. Kalau misalnya penggunaan itu sebenarnya ada aura negatif. Jadi kita buanglah itu sudah aura-aura negatif, perasaan-perasaan negatif. Mulai hari ini, mulai detik ini, saya tidak punya masalah. Saya akan jaga kepada Allah. Ya Allah, aku punya sesuatu yang sedang menggeluti diri saya. Aku minta tolong pada Allah. Aku tidak akan pernah mengeluh pada manusia. Biarkan manusia itu yang akan datang kepadaku untuk membantu aku. Aku hanya akan meneteskan air mata kepada Engkau, ya Allah, kepada Sang Super Power. Aku yakin Engkau ada dan Engkau akan membantu aku. Begitu. Belum jangan sebelah sampai ingat tak ya? Jam masjid Belum jam 11. Oh. Ya. Aja terus Ya, monggo yang ngantuk boleh. Yang serius ya silakan sih. Tapi nanti ini akan saya upload di YouTube. Jadi semua kegiatan kita, saya sudah terbiasa untuk setiap action, setiap event yang saya punya saya upload di YouTube. Jadi kalau misalkan buka YouTube, tulis saja Suwidianto Sulistiono itu nanti semua channel saya muncul, semua video saya kemana saja, luar negeri, dalam negeri saya ngajar, itu di YouTube ada semua. Jadi kalau misalnya pertemuan ini pun ini akan saya upload ke YouTube, kemarin di kereta pun akan saya upload di YouTube dan seterusnya. Artinya ini nanti akan live. Jadi saya ingin perjalanan hidup saya nanti ketika saya gak ada pun, anak-anak saya, cucu-cucu saya bisa mengerti ini ya. Orang tuanya itu perjalanannya seperti ini. Begini. Maaf. Saya lanjutkan. Oke. Yang harus menjadi masalah kita. Kalau tadi ada pemikiran bahwa jangan pernah diberi uang, berilah pancing, jangan dikasih ikan, berilah air. Kalau air apa pancingnya nggak bisa mancing. Berilah pancingnya. jadi pancing apa? Kalau mancing di kolam ya diambil aja, mancing di laut. Jadi apakah memang seperti itu? Kalau saya lebih suka berpikir secara syar'i harus bagaimana, secara syariat harus bagaimana. Saya sering berupaya untuk menyadarkan saya, menyadarkan istri saya, menyadarkan saudara-saudara saya untuk kekuatan ilahiyah dan keberanian untuk meyakini bahwa siapa kita, siapa Allah. Kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu terhadap manusia ini. Saya sampai pada posisi harga diri saya serahkan pada Allah dan Rasulnya gitu. Orang boleh menghina saya dan sebagainya, tapi orang akan melihat saya tidak akan besar. Saya punya sesuatu yang fundamental akan saya persembahkan pada umat ini, pada bangsa. Jadi itu level tertentu. Orang sering makan, orang level marifat, orang yang sudah mulai tidak berpikir, orang sudah lajuni sudah tidak mikir dunia. Orang yang tidak berpikir dunia itu dikejar oleh uang. Orang yang sudah berpikir konsep. Ada orang yang sering disebut dengan honorable. Ketika bergerak, uangku mana? Ketika begini, mana uangku? Ketika begini, mana uangku? Gitu. Tapi ada orang yang konsepable, di mana ketika dia bergerak, ketika dia melakukan sesuatu, dia selalu berpikir apa yang terbaik bisa saya lakukan. Dia sudah tidak pernah menghubungkan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia hasilkan. Dia hanya berpikir ketika saya melakukan sesuatu, saya akan berikan yang terbaik. Hasil rezeki, saya gantungkan sama yang besar yang akan selalu mencukupi semua keluarga saya. Saya yakin itu. Saya akan selalu berpikir bahwa saya mengerjakan sesuatu. Apakah kamu dapat uang? Saya ngerti. Itu urusannya. Saya pernah suatu saat ketika saya diminta mengkonsultani sebuah institusi, dia pernah mengatakan pada saya, Pak Sugi ini minta gaji berapa? Saya cuma ketawa. Yang gaji saya sudah kaya raya, Pak. Yang gaji saya sudah digaji oleh Allah. Pak Sugi mau bekerja di sini tanpa digaji. Bagi saya, kalau secara syar'i saya harus bantu Bapak saya lakukan. Saya tidak akan pernah berpikir apa yang saya dapat, karena saya sudah gantungkan hasil. Saya tidak boleh menghubungkan antara apa yang saya kerjakan dan hasil yang saya dapatkan. Saya akan memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan, yang mampu saya lakukan.
Dan biasanya orang yang sudah bicara kualitas itu punya bargaining posisi yang sangat kuat secara alamiah, secara sunatullah. Begitu. Jangan pernah kita membuat produk, membuat sesuatu, jangan pernah kita memberikan sesuatu dalam konotasi melakukan penipuan. Itu tidak langgeng. Itu tidak akan pernah continue di dalam saat. Oke, ini terlalu jauh. Tapi yang saya ingin pertama kali harus kita pikirkan, ayo kita mulai berpikir, ayo kita mulai membuang kebanggaan terhadap masalah, kebanggaan terhadap rasa miskin, kebanggaan bahwa saya tidak akan pernah, saya sering ngomong sama istri saya, jangan pernah ngomong masalah di depan saya, itu bab pertama. Jangan pernah bicara masalah di depan saya, karena bagi saya kata-kata masalah sudah saya hapus dalam kamus yang saya punya. Selalu bicara solusi, selalu berbicara apa yang harus kita kerjakan. Oke, kondisi awal saya seperti ini, apa yang harus saya kerjakan? Bukan, waduh, yang masalah, waduh, gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, loh, nek ngene opo? Nah, nek ngene opo? Wis gak usah mlaku ae. Mikir apa ae, gak mlaku. Begitu ya. Yang jadi masalah di tempat kita, yang menjadi PR bagi kita adalah bagaimana kita mengubah mindset saudara-saudara kita, saya dan termasuk siapapun yang ada di sini. Kita mencoba mengubah mindset kita bahwa kita tidak boleh lagi menjadikan masalah, problema, kendala itu ada di atas kepala kita. Seekor keledai ketika dia sudah tua dibuang oleh pemiliknya ke sumur, kemudian ada orang yang mengatakan, wis keledai ini daripada ngirim-ngirim di kuburannya, pasir dimasukkan di dalam sumur itu. Ketika keledai itu selalu berbicara bahasa masalah, dia akan mengatakan, nasibku sekarang ini, aku sudah mau mati, aku sudah tua, ya pantas saya kalau misalkan mereka itu menimbuni saya dengan tanah, gitu, yes, oke, saya nikmati kematian saya. Si keledai ini bangga, si keledai ini sombong terhadap kemiskinannya, si keledai ini sombong terhadap masalahnya. Tapi ketika si keledai ini itu tidak sombong pada masalahnya, dia akan mengatakan, oke, kondisi saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ketika ada tanah yang ada di atas kepala dia, dia bergerak, tanah di bawah dia naik ke atas. Begitu terus akhirnya dia bisa keluar dari sumber itu. Begitu. Ayo kita bongkar semua masalah kita. Ayo kita keluarkan bahwa kita sekarang orang yang bukan bermasalah. Begitu. Jadi saya merasa punya PR terhadap pemahaman tauhid, pemahaman kekuasaan sang super magnet, money magnet, power of mind. Itu kekuatan super ini harus benar-benar saya coba untuk akan ceritakan nanti setelah kita sholat. Kemudian tadi saya dengar, tadi saya lihat anak-anak kita ketika ngomong, saya minta Aisyah juga ngomong, gak berani. Anak-anak kita ngomong masih penakut. Saya ingin suatu saat nanti mencoba bercerita tentang kekuatan otak kanan. Saya dulu juga orang yang tidak berani ngomong. Jadi harus dibuka kekuatan otak kanannya supaya dia kreatif, supaya dia berani ngomong, supaya dia menjadi pembicara profesional yang berani, yang tidak takut selalu salah, tidak selalu berbicara otak kiri, tidak selalu berbicara matematika A, B, C dan sebagainya. Itu nanti kepada anak-anak kita saya ingin mencoba membuat permainan untuk membuka otak kanan untuk supaya kita menjadi jawara presentasi. Itu penting. Saya nggak tahu apa itu matematika, tapi yang bagi saya PR yang besar adalah mengubah mindset kita, mindset saya, mindset saudara-saudara yang ada di sini terhadap sebuah kasus bahwa kita sekarang tidak punya masalah. Kita tidak punya masalah.
cukup menangis sama Allah. Tidak usah membanggakan diri tentang masalah. Tidak usah sombong terhadap bahwa kita adalah orang punya masalah. Tidak usah sombong untuk bercerita bahwa saya itu loh orang yang punya utang banyak. Tidak usah sombong seperti itu. Ada orang yang sombong terhadap kekayaannya, ada orang yang sombong terhadap kesedihannya, ada orang sombong terhadap kemiskinannya. Ini sama-sama kesombongan. Orang yang sombong itu akan berada di keraknya neraka. Orang itu berbicara apa adanya. Orang sombong itu akan berada di neraka yang paling bawah. Begitu. Mungkin sambil nunggu azan kita perlu diskusi. Mungkin lebih hangat. Saya tahu apakah yang saya ceritakan di sesi pertama tentang kekuatan mindset. Nanti akan saya tekankan lagi seberapa kita bisa mengatur pola pikir kita, gelombang alfa kita, sehingga akhirnya cita-cita ini terjadi. Begitu. Saya mengerti apa yang saya ceritakan ini sudah termaknai atau malah belum. Mungkin dari diskusi ini kita bisa mendapatkan parameter ya, apakah saudara-saudara dan saya sendiri mungkin sudah ada terilhami bahwa sebenarnya ada kekuatan mindset yang selama ini kita tinggal dan selalu kita berbicara mindset kita itu kayaknya salah. Itu yang membuat kita selalu terpuruk kemana-mana, selalu terpuruk karena mindset kita salah. Monggo, terima kasih.